Halo semuanya, salam sejahtera bagi kita semuanya. Eh, Selamat berjumpa di mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial kelas 7 semester pertama atau semester gasal atau semester ganjil. Mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial nanti saudara-saudara sekalian akan bersama dengan Bapak Herianto Purwantoro dan juga nanti akan bersama dengan Taufik Andi Bowo. Taufik Andi Bowo ini adalah mahasiswa praktek kependidikan dari Universitas Negeri Yogyakarta yang nanti akan bersama dengan saudara-saudara sekalian selama satu semester ini. Mari kita belajar bersama tentang ilmu pengetahuan sosial dan nantinya semoga bisa menambahkan wawasan serta pengetahuan bagi saudara-saudara sekalian dan juga nanti kita bisa berdiskusi lebih lanjut untuk menambahkan pengetahuan serta keterampilan. Baik, yang pertama nanti kita akan mengulas tentang kompetensi inti dari mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Kompetensi inti yang pertama yaitu adalah menghayati dan memahami ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, memahami dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, dalam hal ini toleransi serta gotong royong, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam, serta jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Yang ketiga, memahami pengetahuan secara faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Yang keempat, mencoba mengolah dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori yang berbeda. Kompetensi dasarnya 3.1 yaitu memahami konsep ruang dan interaksi antar ruang di Indonesia serta pengaruhnya terhadap kehidupan manusia dalam aspek ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan. 4.1 menjelaskan konsep ruang dan interaksi antar ruang di Indonesia serta pengaruhnya terhadap kehidupan manusia dalam aspek ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan. 3.2 mengidentifikasi interaksi sosial dalam ruang dan pengaruhnya terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya dalam nilai dan norma serta kelembagaan sosial budaya. 4.2 menyajikan hasil identifikasi interaksi sosial dalam ruang dan pengaruhnya terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya dalam nilai dan norma serta kelembagaan sosial budaya. Saudara-saudara sekalian, konsep ruang dalam hal ini yaitu adalah tentang lokasi, distribusi, potensi, iklim, bentuk muka bumi, geologis, serta yang terakhir yaitu flora dan fauna. Mari kita lanjutkan. Selanjutnya yaitu adalah SKL. Apa itu SKL? SKL adalah standar kompetensi lulusan, yaitu apa tujuan utama dari saudara-saudara sekalian belajar tentang ilmu pengetahuan sosial atau IPS. Nah, tujuan akhir dari IPS itu yaitu terbagi dalam 3 dimensi, yaitu dimensi sikap, pengetahuan, serta keterampilan. 3 dimensi tersebut yaitu dimensi sikap, memiliki perilaku yang mencerminkan sikap 1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Berkarakter jujur dan peduli. 3. Bertanggung jawab. 4. Belajar sejati sepanjang hayat. Dan yang kelima, sehat jasmani dan rohani. Dimensi pengetahuan, memiliki pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat teknis dan spesifik sederhana berkenaan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya. Dimensi yang ketiga yaitu adalah keterampilan. Saudara-saudara sekalian diharapkan memiliki keterampilan berpikir dan bertindak kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif. Nah, itulah tujuan dari ilmu pengetahuan sosial khususnya di kelas 7 ini. Saudara-saudara sekalian nanti diharapkan bisa mencapai dari 3 dimensi tersebut. Mari kita lanjutkan.
Selanjutnya yaitu adalah materi. Materi apa aja sih yang nanti akan kita pelajari? Di antaranya yaitu ada kondisi geografis Indonesia, di dalamnya terhadap letak dan luas serta iklim, geologi, rupa bumi, tata air, tanah, flora dan fauna. Kemudian kita juga akan belajar tentang potensi sumber daya. Sumber daya dalam hal ini yaitu adalah sumber daya alam, tentang jenis dan persebarannya. Yang selanjutnya yaitu sumber daya manusia, jumlah, sebaran, komposisi, pertumbuhan, serta kualitas, serta interaksi antar ruang. Kemudian, saya akan memberikan sedikit pesan, yaitu pesannya adalah belajarlah dan kelak tinggalkan dunia ini sedikit lebih baik dibandingkan kau menemukannya. Dalam hal ini saya mengajak kepada diri saya sendiri dan juga kepada saudara-saudara sekalian untuk belajar, dan nantinya kita bisa memberikan hal yang lebih baik kepada dunia ini, kepada lingkungan sekitar kita, keluarga, masyarakat, untuk menjadi lebih baik dari apa yang kita dapatkan saat ini. Kemudian kita akan belajar tentang interaksi sosial. Interaksi sosial ini nanti kita akan belajar tentang pengertiannya, syaratnya, serta bentuk-bentuk dari interaksi sosial tersebut. Nah, kemudian kita juga akan belajar tentang pengaruh interaksi sosial terhadap pembentukan lembaga sosial, budaya, ekonomi, pendidikan, dan politik. Serta lembaga sosial ini nanti kita akan belajar lebih dalam tentang pengertiannya, jenis, serta fungsinya. Nah, mari belajar bersama-sama. Besar harapan saya kepada saudara-saudara sekalian dapat bisa memahami serta melakukan apa yang ada di dalamnya sehingga bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari saudara-saudara sekalian. Nah, kemudian kita akan juga ada indikator pencapaian kompetensinya. Yang pertama yaitu menjelaskan pengertian konsep ruang dan interaksi antar ruang, menyebutkan contoh interaksi keruangan antar wilayah di Indonesia, menjelaskan kondisi saling bergantung yang diperlukan untuk terjadinya interaksi ruang, menunjukkan unsur-unsur atau komponen peta, menyebutkan letak Indonesia secara astronomis dan geografis, menjelaskan implikasi Indonesia terhadap aspek ekonomi, sosial, budaya, dan geologis, menjelaskan potensi sumber daya alam di Indonesia, menjelaskan pola sebaran dan komposisi penduduk di Indonesia, menunjukkan keragaman budaya di Indonesia, menjelaskan kondisi geologi, bentuk muka bumi dan iklim di Indonesia, menjelaskan keragaman flora dan fauna di Indonesia, menjelaskan bentuk perubahan akibat interaksi antar ruang. Nah, itulah dari hal-hal yang nantinya bisa dilakukan oleh saudara-saudara sekalian, yaitu dari menjelaskan, menyebutkan, dan seterusnya. Kemudian nanti saudara-saudara sekalian juga diharapkan dapat menjelaskan pengertian dan syarat interaksi sosial, menjelaskan bentuk interaksi sosial yang asosiatif dan disasosiatif, menjelaskan pengaruh interaksi sosial terhadap pembentukan lembaga sosial, menjelaskan pengertian, jenis, dan fungsi lembaga sosial. Dari kesemua itu nanti saudara-saudara sekalian diharapkan bisa melakukan hal-hal tersebut. Ya. Kemudian yang terakhir yaitu adalah bacaannya. Nah, yang perlu saudara-saudara baca dan juga cari sumbernya yaitu yang pertama dari buku siswa IPS kelas 7 bab 1 dan bab 2 yang pada hari Senin sudah dibagikan kepada saudara-saudara sekalian. Harapannya itu juga dibaca, dipelajari, dan dipahami, serta ditambahkan dengan sumber-sumber belajar yang lain. Bisa berita internet juga banyak, koran juga boleh, artikel atau buku lain yang sesuai yang diminati oleh saudara-saudara sekalian. Ya, itulah pengantar dari ilmu pengetahuan sosial kelas 7 semester yang pertama ini. Bersama nanti akan kita belajar bersama dengan Bapak Irianto Purwantoro serta dengan Taufik Andi Wibowo. Sekian, semoga
saudara-saudara sekalian selalu diberikan kesehatan, juga semangat dalam belajar di SMP Negeri 3 Ngodian. Terima kasih, sampai jumpa dan salam sejahtera bagi kita semuanya.